warahmatullahi wabarakatuh. Hello 9th grade students, how are you today? I'm sure all of you are always healthy and fine. Welcome back to our channel. This time we will learn chapter 10. The title is Come and Visit Us. Please open your book, Think Globally, Act Locally, chapter 10. Well, smart students, in this occasion we will learn how to understand the promotion of goods and services in short and simple advertisement. Anak-anak kelas 9, kali ini kita akan belajar cara mengerti promosi barang dan jasa dalam bentuk iklan. Ya, hari ini kita akan belajar tentang iklan. Mari kita perhatikan beberapa contoh iklan berikut ini. Ada fried kepok banana sensation. Berikutnya ada perfection descended for decades brand mas sambal ulet. Selanjutnya ada a complete encyclopedia of flora and fauna in English. Dan yang terakhir storytelling competition. Kalian perhatikan di situ contoh-contoh iklan ternyata tidak hanya barang saja ya. Ada juga storytelling competition atau lomba bercerita. Some of you maybe have a question, what is advertisement? Beberapa dari kalian mungkin bertanya ya, apa itu iklan? Advertisement is a short functional text sound in the public places and mass media promoting a product or service. Jadi iklan adalah teks fungsional singkat yang ditampilkan di tempat umum dan media massa yang tujuannya adalah mempromosikan suatu produk atau layanan. Advertisement is usually shortened as ad. Iklan biasa juga disingkat atau advertisement biasa disingkat ad ya. Many companies or vendors use advertisement as a means of effective promotion to their target audiences. Banyak perusahaan atau vendor menggunakan iklan sebagai sarana promosi yang efektif kepada konsumen yang menjadi target mereka. Students, there are two kinds of advertisement, namely spoken and written advertisement. We usually use spoken ad in radio and television. Written advertisement is commonly found in newspaper, internet, leaflet, brochure, billboard, etc. Anak-anak, ada dua jenis iklannya, yaitu iklan lisan dan iklan tertulis. Iklan lisan biasa kita dengar di radio dan kita lihat di televisi. Sedangkan iklan tulis banyak ditemukan di koran, internet, leaflet, brosur, billboard, dan lain-lain. Semoga dengan penjelasan ini kalian sekarang memahami ya apa itu iklan dan bentuk-bentuknya. Okay students, we go on with the social function of advertisement. The social functions of advertisement are to promote and introduce product and service to people, to persuade people to buy or use the product or service offered by the company or vendor. Anak-anak, tujuan dari iklan adalah untuk mempromosikan dan mengenalkan suatu produk atau jasa dan membujuk supaya calon pelanggan membeli atau menggunakan produk jasa yang mereka tawarkan. After knowing the definition and the social function of advertisement, what about the generic structure? The generic structure of advertisement are, the first is orientation. This part contains product headline to attract the attention of potential customers or users. It can be a title, although not all ads provide a title for the goods or services being advertised.
Anak-anak, struktur teks iklan yang pertama adalah orientasi ya. Dalam orientasi ini berisi informasi utama produk yang digunakan agar menarik perhatian calon pelanggan atau pengguna. Orientasi ini dapat berupa judul, walaupun tidak semua iklan itu ada judulnya untuk barang atau jasa yang mereka iklankan. The second part is the body of the ad. In this section, the advertiser will provide a detailed description of the product or service being offered using a short and attractive persuasive language to attract and persuade potential customers. Bagian yang kedua adalah tubuh iklan. Pada bagian ini, sang pembuat iklan akan memberikan penjelasan rinci mengenai produk atau jasa yang ditawarkan dengan menggunakan bahasa yang persuasif, singkat, dan menarik agar pembeli atau calon pembeli tertarik dan membeli produk yang mereka tawarkan. The third is reinforcement, or the description of the product. Here, the advertiser will provide reinforcement and confirmation of why they should choose the goods or services they offer. Bagian yang ketiga atau terakhir adalah penguatan atau penjelasan tentang produk. Di sini, pembuat iklan akan memberikan penguatan dan penegasan mengapa kita harus memilih barang atau jasa yang mereka tawarkan. Ini ya anak-anak, the generic structure of advertisement. There are three parts: orientation, the body of the ads, and reinforcement or the description of the product. Besides knowing the definition, the generic structure, and the social function of ad, we should know the language used in advertisement. Yeah, because of the purpose, the language used in advertisement should be brief, clear, persuasive, and attractive. Anak-anak, selain tadi ya kita sudah mengetahui definisi social function atau fungsi sosial dan generic structure atau struktur teks iklan, kita juga harus mengetahui bahasa yang digunakan dalam iklan. Karena tujuannya tadi untuk membujuk, maka sebuah iklan harus menggunakan bahasa yang jelas, ya. Kemudian persuasif dan menarik, ya, agar perhatian pembaca atau pendengar itu tertuju kepada iklan yang kita iklankan dan mereka tertarik untuk menggunakan atau membeli produk atau jasa yang ditawarkan. Oke, student, let's analyze the ad. Mari anak-anak kita analisa sebuah iklan ini ya. Iklannya adalah fried kepok banana sensation. Yang akan kita analisa berikut ini adalah fried kepok banana sensation. Ya, ini berarti berupa barang ya yang ditawarkan ya, atau goods ya, namanya fried kepok banana. Kemudian di situ dalam iklannya ada kalimat "Come and taste our hot and sensational fried bananas of your choice. Chocolate banana, coconut banana, original banana. IDR 3,000 per pack of 3 pieces. Every Wednesday 12 p.m. to 3 p.m. Varieties, kita analisa lagi varieties atau ragamnya. Di situ ada pilihannya yaitu chocolate, coconut, dan original. Jadi pisang kepok goreng ini ada beberapa variannya yaitu coklat, kemudian kelapa, dan original. Price, adakah di situ price? Ya ada ya, yaitu Rp3.000 per pack dengan isi 3 potong atau 3 buah. Kemudian time or place, waktu atau tempat di mana kita beli atau kapan bisa kita beli, yaitu pada hari Wednesday and Friday, hari Rabu dan hari Jumat jam 12 siang sampai jam 3 sore ya, at the school canteen, di kantin sekolah.
Contact number or email address, di situ ada nomor HP ya, Maria dan Murni. Ada juga bagian yang penting yaitu selling points or promoting words. Selling point atau promoting words ini adalah bahasa yang menarik pembeli. Dia mempunyai bahasa yang bisa menarik pembeli, yaitu hot and sensational. Ya, hot and sensational. Dengan demikian, pembeli akan tertarik dengan bahasa ini. Iklan yang kedua adalah A Complete Encyclopedia of Flora and Fauna in English. Get to know animals and plants from around the world. Highly recommended by all teachers. The school library, 8 a.m. to 1 p.m. Apa yang diiklankan anak-anak? Ya, sebuah ensiklopedia ya, berarti berupa goods ya. Berupa goods, a complete encyclopedia of flora and fauna. Varieties di situ variannya adalah in English, dalam bahasa Inggris. Price atau harga, ada nggak di situ harganya? Tidak tersedia ya, jadi kita tulis not available. Time or place, waktu dan tempat, 8 a.m. to 1 p.m. the school library. Waktu dan tempatnya adalah jam 8 pagi sampai jam 1 siang di perpustakaan sekolah. Telephone number or email address. Telephone number or email address not available. Selling point or promoting words about animals and plants from around the world and highly recommended by all teachers. Iklan berikutnya adalah storytelling competition for grade 7 and grade 8 students. A special prize for the winner. A complete set of 10 storybooks for children from the first 5 winners. Registration Pak Imam Administration Office, 8 a.m. to 2 p.m. Monday to Friday. Iklan yang ini adalah iklan tentang lomba bercerita. Berarti bukan berupa barang ya. Good or services-nya kita isi dengan storytelling competition. Berikutnya, varieties for grade 7 and grade 8 students. Price not available. Time or place. Registration Administration Office, 8 a.m. to 2 p.m. Monday to Friday. Contact person or email address, Pak Imam, tidak ada email address-nya ya. Selling point or promoting words, a special prize for winner. A complete set of 10 storybooks for children for the first 5 winners. Dengan kalimat ini diharapkan pembaca itu akan tertarik untuk mengikuti lomba ini ya, karena hadiahnya yang sangat spesial. Baik anak-anak, saatnya kita belajar untuk menjawab pertanyaan tentang iklan. Iklan yang pertama, Golden Bird Oriental Restaurant, Jalan Sedam Malam, number 150 Banyumas. Weekdays, 10 a.m. to 9 p.m. Weekend, 11 a.m. to 11 p.m. Students price, show your valid student card to get a 20% discount for certain goods and drinks. Information about our special packages for lunch and dinner, please contact 0879 2251 104. Anak-anak, ini iklan tentang Golden Bird Oriental Restaurant atau restoran ya, iklan dari sebuah restoran yang beralamat di Jalan Sedam Malam 150 Banyumas. Weekdays itu artinya hari kerja, jadi itu jam bukanya untuk hari kerja Senin sampai Jumat itu jam 10 pagi sampai jam 9 malam. Sedangkan weekends atau akhir pekan buka jam 11 pagi atau jam 11 siang sampai jam 11 malam. Ada students price ya, atau harga khusus untuk pelajar dengan cara menunjukkan
kartu pelajar agar mendapatkan diskon 20% pada makanan dan minuman tertentu. Kemudian untuk informasi tentang paket istimewa untuk makan siang dan malam, kita bisa menghubungi 0879 2251 104. Pertanyaan yang pertama, why do students need to show their students cards? Mengapa pelajar perlu menunjukkan kartu pelajar mereka? Untuk apa tadi anak-anak? Ya, to get a 20% discount for certain foods and drinks ya, dari iklannya tadi. Jadi jawaban yang tepat apa? A. To reserve a table during weekends. Untuk memesan meja selama akhir pekan. To order food for Oriental people. Untuk memesan makanan untuk orang-orang Oriental. Kemudian to find out the special menu. Untuk mendapatkan menu istimewa. Dan to get a special price. Berarti yang cocok adalah D ya, yaitu to get a special price. Special price di sini maksudnya adalah harga khusus karena ada diskon 20% jika pelajar menunjukkan kartu pelajar mereka. The second question. On weekdays, Golden Bird Oriental Restaurant serve customer blah blah blah, then on the weekends. Di hari kerja, Golden Bird Oriental Restaurant melayani customer atau konsumen titik-titik daripada di akhir pekan. Di situ ada worse, lebih buruk, longer, lebih lama, earlier, lebih awal, kemudian better atau lebih baik. Kita perhatikan di situ pada hari weekdays ya, itu buka jam 10 pagi sampai jam 9 malam. Sedangkan weekend atau akhir pekan itu jam 11 siang sampai jam 11 malam. Jika kita perhatikan di situ berarti bukanya adalah weekdays itu lebih awal. Apakah lebih lama? Jam 10 sampai jam 9 dibandingkan dengan jam 11 siang sampai jam 11 malam, itu tentu saja lebih lama jam 11 siang sampai 11 malam ya. Jadi bukanya adalah lebih awal. Soal berikutnya adalah iklan tentang sebuah hotel ya. Mari kita baca pelan-pelan apa informasi yang ada di iklan tersebut. Heroes and Unity Weekend Special. Spend the long weekend at Protea Hotel Safari Lodge at IDR 500K per night based on 2 people sharing. Rate include dinner, bed, and breakfast. Children's activities include a jumping castle and playground. Children under 5 eat for free. Normal rate at 1 million per night. For reservation, call +26 02 11 842 843. Email reservation at phsafarilodge.co.cm. Term and condition, reservation essential, prepayment required. Family room, rates available. Rates valid from 1st to 4th July 2020. Oke anak-anak, itu informasi yang ada di hotel ya. Ada penawaran spesial di akhir pekan yaitu harganya 500.000 per malam untuk 2 orang dalam 1 kamar. Kemudian anak-anak di situ disediakan tempat bermain dan makan gratis untuk anak-anak di bawah usia 5 tahun. Harganya tadi berapa anak-anak? Rp500.000 ya. Itu harga spesial, sedangkan harga yang normal adalah 1 juta per malam. Dan untuk reservasi atau pemesanan kita bisa menelpon atau kirim email, sudah tercantum di situ ya. Kemudian syaratnya reservation itu harus prepayment required atau bayar di muka. Ya, juga tersedia ruang untuk keluarga dan iklan ini
Berlaku mulai tanggal 1 sampai 4 Juli 2020. Soal yang pertama, what is the name of the hotel advertised? Apa nama hotel yang diiklankan? Apakah Heroes and Unity atau Protea Hotel Safari Lodge atau Weekend Special atau Free Hotel anak-anak? Nama hotelnya adalah, kita perhatikan di situ ada spend the long weekend at Protea Hotel Safari Lodge ya. Habiskan akhir pekan Anda di Protea Hotel Safari Lodge. Jadi nama hotel yang diiklankan adalah Protea Hotel Safari Lodge. Jadi jawabannya adalah B. Pertanyaan yang berikutnya adalah how much you have to pay for one room 2 nights at 10 July 2020. Berapa yang harus kamu bayar untuk satu kamar selama 2 malam pada tanggal 10 Juli 2020? Anak-anak, iklan yang Anda tadi itu berlaku mulai tanggal 1 sampai 4 Juli 2020. Sedangkan ini pertanyaannya adalah untuk tanggal 10 Juli 2020. Jadi tentu saja sudah tidak ada diskon. Berarti menggunakan harga normal. Harga normal per night atau per malam adalah 1 juta rupiah. Jika kita menyewa satu kamar untuk 2 malam berarti 1 juta kali 2. Berarti jawabannya adalah D ya, 2 juta rupiah. Pertanyaan yang terakhir dari iklan hotel ini adalah what do you do if you want to book one of the room? Apa yang harus kamu lakukan jika ingin memesan satu kamar? Berarti kita perhatikan yang mana anak-anak? Ya, for reservation ya. Di situ untuk pemesanan kamar kita bisa melihat dari reservation. Ada 2 cara yaitu call, ada nomor telepon dan ada alamat email. Sedangkan option yang ada di sini hanya ada come to the Protea Hotel Safari Lodge, kemudian call the phone number, ask the management and bring your kids with you. Berarti jawaban yang tepat adalah B ya, dengan cara menelpon. Iklan yang berikutnya adalah ikan bakar Jimbaran. Kalian baca di situ jelas sekali ya anak-anak. Enjoy a selection of Jimbaran, a style fresh seafood, a traditional food of Bali, delicious barbecue, dance and music performance. Open from 8 p.m. to 10 a.m. at our poolside. You won't believe that you are not in Bali. Jalan Keramat Watu, number 13, Serang, Banten, Indonesia. Telepon 0818756234. Fax 0254234156. HTTP or the website ikanjambaran.com. Mari kita jawab pertanyaannya. Yang pertama, who will be interested with the advertisement above? Siapa yang akan tertarik dengan iklan di atas? Kalian perhatikan di situ ada sensasi Bali ya. Jadi yang cocok untuk menjawab pertanyaan ini adalah siapa yang paling tertarik? Tentu saja orang yang ingin merasakan masakan Bali. Jadi merasa seperti di Bali walaupun restorannya tersebut ada di Serang, Banten. Kenapa merasa seperti di Bali? Karena masakan yang disediakan di situ adalah rasa atau makanan spesial dari Bali. Jadi jawaban yang cocok adalah C ya, the people who want to taste Balinese food. Orang-orang yang ingin merasakan makanan Bali. The second question, what is the special offer of the product? Apa penawaran spesial dari produk ini? Judulnya ikan bakar Jimbaran, berarti yang disediakan ikan ya di situ. Lalu apa yang spesial? Yang pertama, jawaban A, we can order it only in Bali. Apakah betul kita bisa mengordernya di Bali? Tidak ya, karena ini restoran ada di Serang, Banten. The food has a cheap price. Makanan mempunyai harga murah. Apakah di situ tercantum harganya anak-anak?
Tidak ada ya, jadi kita tidak tahu apakah makanannya murah atau mahal. Jadi B ini bukan jawabannya. Yang C, they provide special music show. Mereka menyediakan pertunjukan musik spesial. Apakah ada di situ pertunjukan musik? Ya, ada ya, dance and music performance. Pertunjukan musik dan tari. Tentu saja ini istimewa karena di situ sebuah restoran tapi menyediakan pertunjukan musik dan tari. Jadi jawabannya C ya. Sedangkan yang D, the food will make the people come again. Makanan akan membuat orang datang lagi. Di situ tidak ada ya kalimatnya, jadi jawaban yang tepat adalah C. They provide special music show. Okay, the last question of the ikan bakar Jimbaran. Pertanyaan terakhir dari ikan bakar Jimbaran. Ikan bakar Jimbaran Restaurant is located in Jalan Kramat Watu, number 13, Serang, Banten, Indonesia. What is the meaning of the underlined word? Apa arti kata yang digarisbawahi? Anak-anak, kata yang digarisbawahi di sini adalah is located. Ikan bakar Jimbaran Restoran berlokasi di Jalan Kramat Watu dan seterusnya. Jadi is located itu artinya berlokasi ya atau bertempat di. Nah, jawaban yang cocok untuk arti dari is located ini apakah A, the restaurant will deliver the order to the location. Restoran akan mengirimkan pesanan ke lokasi. Kemudian all food is coming from one location in Banten. Semua makanan datang dari satu tempat di Banten. Yang C, the customer can go to Jalan Kramat Watu number 13. Dan yang D, the restaurant address is situated in that location. Jawaban yang tepat untuk pertanyaan ini adalah D ya. Alamat restoran berada di lokasi tersebut. Ya. Is located itu maksudnya adalah is situated ya. Jadi berada di. Jadi jawaban yang tepat adalah D. Okay students, that's all for today. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan jaga kesehatan.